Makanya Muhammad nggak selamat. Tak jamin Muhammad masuk neraka. Tak jamin. Ya, sekarang lagi gentayangan dia, lagi penasaran dia kan. Lagi dapat siksa kubur katanya. Tapi saya jamin Muhammad pasti masuk neraka. Beda dengan pencuri. Yang mencuri, membunuh, membinasakan, dia paksa kamu. Seperti Allah Islam, paksa. Sembahlah aku sebab aku yang hak. Kalau tidak sembah aku, jitak kepalamu. Kuing, jublak. Nah, begitu. Masa jitak, kalau kamu nggak mau sembah aku, tak jitak, tak gorok kamu. Oh, dalam Islam nggak ada paksaan, siapa bilang? Siapa bilang? Nah, itu yang murtad-murtad di penjara kok sama orang Islam. Barang siapa percaya, mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, Kurios, Adonai, majikan, dan percaya bahwa Theos membangkitkan dia dari orang mati, maka ia diselamatkan. Ia telah membangkitkan. Loh, Muhammad percaya kalau Yesus adalah Rabi, Sayyidina. Tetapi Muhammad nggak percaya bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus. Nanti di akhir zaman baru Yesus mati dan dibangkitkan. Asep. Makanya Muhammad nggak selamat. Tak jamin Muhammad masuk neraka. Tak jamin. Ya, sekarang lagi gentayangan dia, lagi penasaran dia kan. Lagi dapat siksa kubur katanya. Tapi saya jamin Muhammad pasti masuk neraka. Saya jamin 100%. Ya. Barang siapa mengaku Yesus adalah majikannya. Ya. Lah gimana? Loh, kalau dia majikan, Anda berarti apa? Jongos. Ya, tapi masalahnya banyak orang sejak zaman bangkitnya Ortodoks Timur, ya munculnya gereja Ortodoks itu, maka kemanusiaan Yesus itu ditinggalkan. Gereja memaksa bahwa Yesus adalah Allah. Akhirnya apa? Dia mengabaikan Yesus yang adalah majikan. Yesus adalah Allah, harus. Masalahnya batu pun Allah, ya. Masalahnya jimat pun Allah. Anda pergi ke Gunung Kawi itu juga Allah. Anda pergi ke dukun siapa itu juga Allah. Ada banyak Allah di muka bumi ini. Kaisar pun bisa disebut Allah. Masalahnya, ya, banyak orang terjebak dengan kata Allah ini. Wah, ini memang benar-benar bidat sesat ini. Masa Yesus cuma Tuhan, bukan Allah? Siapa bilang cuman? Oh, enggak cuman loh. Tuhan itu bukan cuman. Saya kasih tahu Anda. Kalau Yesus itu adalah Allah, kalau Anda percaya Yesus adalah, ini orang-orang Islam yang ada di live YouTube itu. Kalau Anda tidak percaya Yesus adalah Allah, apakah Yesus tetap Allah? Kalau Anda nggak, oh tetap Allah. Saya ini manusia. Anda nggak percaya pun saya tetap manusia. Anda mau ngomong apa? Saya ini seorang pastor. Anda mau ngomong apa? Saya pastor. Anda percaya nggak percaya? Saya punya pastor, saya punya sertifikatnya. Anda mau percaya apa nggak urusan saya. Kayak kemarin Bang Abdul Sagala. Kamu sekolah di mana? S2-nya? Ya. Saya S2 2 kali dan saya sedang menyelesaikan S3 saya dan saya lagi S2 lagi di sini. Dia mau percaya nggak percaya, dia bilang nggak percaya. Ya mau percaya nggak percaya, emang gue pikirin, lu siapa? Ya kan, kasih makan juga kagak kok. Nanya-nanya saya, emang gue pikirin. Gitu ya. Percaya nggak percaya, saya punya sertifikatnya. Emang lu siapa? Saya kan nggak butuh pengakuan. Saya nggak butuh pengakuan dari orang kok. Tapi kalau saya di sini kemarin saya sekolah lagi, itu harus saya bawa sertifikatnya. Ya, ketika saya ngelamar kerja di yayasan ini, ya, di yayasan penginjilan, saya bawa sertifikat saya seorang pengajar. Ini sertifikat saya. Itu namanya saya perlu sertifikatnya. Ya, kalau kamu gimana? Ya kamu percaya nggak percaya? Emang gue pikirin. Mau percaya mau enggak, ya kan, saya juga nggak minta uang sama kalian kok. Ya kan, beda ketika saya kemarin ngelamar, waktu di Jerman itu saya ngelamar di yayasan itu, ketika saya ngelamar yang di Belanda ini juga ngelamar lagi kan, saya kan kerja di dua, ya kan, di Jerman sama di Belanda, ya saya kasih lah sertifikat saya tunjukin lah, gitu ya, waktu saya ngajukan ke pemerintah untuk ganti warga negara, saya tunjukin sertifikat yang saya punya, itu kewajiban saya kalau saya pengen, tapi kalau kalian emang gue pikirin, nah gitu ya. Lalu pertanyaannya, ya kalau Yesus adalah Allah, Anda percaya nggak percaya, Yesus tetap Allah. Tetapi, kalau Yesus adalah Tuhan, Anda nggak percaya, Anda tidak mau ngaku, dia bisa nggak jadi Tuhanmu? Saya punya karyawan. Kalau dia tidak ngelamar saya, tidak ngelamar ke perusahaan saya, bisa nggak dia jadi congosnya saya, jadi karyawan saya, dan saya jadi bosnya dia, jadi tuannya dia? Nggak bisa lah. Karyawan orang saya aku karyawan saya, nggak bisa. Dia harus ngelamar ke tempat saya, kerja di tempat saya, baru dia menganggap saya tuannya, maka saya bisa menganggap dia karyawan saya. Tetapi itu karyawan kakak saya nggak bisa ngomong itu karyawan saya, nggak bisa. Itu karyawan kakak saya, bukan karyawan saya. Itulah namanya menjadikan Yesus Tuhan, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Kamu nggak percaya Yesus adalah Allah, emang dipikirin nanti di hari zaman Yesus yang akan menyatakan dirinya sendiri. Kamu layak apa nggak menjadi umatnya? Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Barang siapa menang? Kalau kamu menang. Kalau kamu kalah, ya masuk neraka sama Muhammad sana. Kalau kamu menang, baru Yesus akan berkata, aku akan menjadi Allahnya bagi barang siapa yang menang. Dan kalian akan menjadi umatku, barang siapa menang loh ya. Kalau kalah ya sana masuk neraka sama Muhammad. Tapi, kalau kamu tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, bisa nggak dia jadi majikanmu? Nggak bisa. Butuh pengakuan.
dengan mulutmu. Confess. Butuh pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhanmu. Kalau enggak ya nggak bisa, butuh pengakuan. Anda harus ngelamar. Datang, ya aku siap untuk menjadi hambamu. Butuh pengakuan. Karena, kita baca Yohanes 10 ya. Itu ayat buat memulai. Yohanes 10. Yohanes 10. Ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 itu ya. Bentar. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Lihat, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, menarik ya. Lihat, kalau bilang mencuri, membunuh, dan membinasakan, berarti orang mencuri itu sukarela apa enggak? Dia maksa, dia dobrak. Dia dobrak itu pintu. Dia dongkel itu pintu. Kamu rela enggak diambil sama pencuri? Enggak rela, makanya dia dobrak, dia paksa. Mencuri, membunuh, kalau bisa bunuh sekalian, kalau binasakan sekalian semuanya. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Lihat, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Loh, kalau kamu nolak bisa nggak? Ya bisa lah kalau kamu menolak. Makanya Yesus nggak bisa paksa. Ya, Yesus nggak bisa paksa kita. Dia menawarkan kehidupan buat Anda semua itu orang-orang Islam dan kalian semua yang ada di live Zoom dan di live YouTube. Mau nggak kalian terima kehidupan itu dan hidup dalam kelimpahannya, bukan dalam kelimpahanmu ya? Nah itu kan nggak bisa maksa. Beda dengan pencuri, yang mencuri, membunuh, membinasakan, dia paksa kamu. Seperti Allah Islam, paksa. Sembahlah aku sebab aku yang hak. Kalau tidak sembah aku, cita kepalamu. Tuing, 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 jublak, 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 jublak. Nah begitu. Paksa cita, kalau kamu nggak mau sembah aku, tak cita, tegorok kamu. Oh dalam Islam nggak ada paksaan, siapa bilang? Siapa bilang? Nah itu yang murtad-murtad di penjara kok sama orang Islam. Dalam Islam nggak ada penjara. Kalau gitu kan nggak mungkin ada Yusuf Roni di penjara. Nggak mungkin ada teman-teman saya kemarin itu mau murtad di penjara. Itu ya ada satu orang di Belanda itu yang kabur karena dia murtad, diubur-ubur sama keluarganya. Sama keluarganya sendiri mau di penjara, dia lari ke Belanda. Ya 15 tahun yang lalu.